Widih, bolangers. Sejauh mata memandang, mata kita benar-benar dimanjakan oleh hijaunya perkebunan timun di Desa Cijengkol, Caringin, Sukabumi. Wadidaw. Cocok nih buat aku live dengan teman-teman. Wadidaw. Au. Au. Au, wadidaw. Makasih mawarnya. Zaman now, kalau nggak live di sosial media, katanya sih nggak eksis bolangers. Kasih donat. Wadidaw. Apapun kegiatannya, yang penting konten dulu. Wadidaw. Wadidaw, awu, awu. Makasih mawarnya. Cerek bantuan ibu. Gitu wenya. Ayo tuh, bantuan gua tuh. Iya Bu, maaf. Udah guys, aku mau bantuin ibu aku panen dulu. Bye-bye. Sebenarnya tujuanku datang ke sini untuk membantu Uwa yang sudah kuanggap seperti ibu sendiri. Ya sudah yuk, kita panen timunnya. Wih, ini nih. Ini. Wah, gede lah, gede. Widih, seger-seger banget timunnya. Timun atau bonteng merupakan salah satu hasil kebun favorit di tanah Pasundan. Apapun makanannya, bonteng gak pernah absen untuk jadi lalapannya bolangers. Bolangers, timun yang dipanen harus yang masih muda. Soalnya rasanya lebih manis dan teksturnya lebih renyah. Kalau terlalu tua, rasanya jadi pahit. Bolangers, bonteng atau timun jadi tanaman andalan di Desa Cijengkol. Soalnya panennya 2 hari sekali. Nah, aku sama teman-teman lagi ngumpulin nih biar banyak. Ngebolang yuk. Ayo teman-teman, kita kumpulin biar banyak. Nih, lagi ya. Oh, ini. Hasil timun yang kami petik ini bakal disortir berdasarkan kualitas dan ukurannya bolangers. Ucan dan Fikri kebagian mencuci timun-timunnya. Sementara aku dan Fania bertugas menyortir timun sesuai dengan ukurannya. Soalnya beda ukuran, beda juga harganya. Timun yang berukuran kecil harganya justru lebih mahal loh. Mohon Pak, ini bantengnya ke piala tuh abdi, terus dipanen. Hah? Nah, atau payu. Si bapak mah. Abdi pantas diremping ku abdi. Bade di sana kemana tuh? Bu, Bolang punya ide. Gimana kalau kita jualannya di live aja? Gitu-gitu kali, hayo emang biasa. Bisa Ibu, coba aja yuk. Hayo. Sudah Wak, tenang saja. Serahin semua sama Bolang. Ya boleh, silakan juga ditep-tep layarnya ya. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu dibeli bontengnya. Ini bonteng udah impor dari Sukabumi, udah enak banget, udah manis banget, udah segar, pokoknya mah fresh 100%. Bolangers, kemajuan teknologi zaman sekarang memang memudahkan kita untuk promosi barang lewat mana saja. Kak Julia beli, makasih Kak Julia sudah membelinya. Salah satunya melalui fitur live yang ada di media sosial kita. Packing dah langsung. Kalau hasil kebun yang segar-segar begini, aku yakin pasti auto laris deh. Iya, silakan jenggot keranjang kuning. Kang Tata, widih, Kang Tata beli berapa? Bal. Wih, Kang Tata beli 5 bal. Widih, the best deh pokoknya nama Kang Tata. Ini spesial buat Kang Tata. Wadidaw, awu awu. Makasih Kang Tata. Ayo, dicekot sekarang juga. Pokoknya ini harganya murah, terjangkau, dah gak ada yang lecet nyampe rumah ya. Kalau sudah hoki, memang gak kemana bolangers. Kesana.
Belum lama live, timun-timunnya sudah diborong aja nih. Sekarang juga. Ih, bolang bisaan kan nih? Iya ngelakuin ya. Ibu mana nih bingung? Iya ibu, bolang memanfaatkan teknologi ya. Wah, berarti terus siapa enak? Orang gue hilang masak-masaknya. Masak ya. Itu dulu ya teman-teman, bye. Tuh kan, Wak. Sosial media juga ada manfaatnya kok. Buktinya, timun yang baru dipetik sudah ludes terjual. Untung saja kami masih kebagian buat makan siang nanti. Habis bantu-bantu di kebun, Ua janji mau masakin kami hidangan spesial. Sementara Ua menyiapkan bahan-bahan, kami bisa santai-santai dulu bolangers. Hehehe. Nah, kalau main HP wae. Iya, kurang masakan timun. Emang Ua mau masak apa? Dilalap boy. Jangan dilalap mulu dong Ua. Bolang bosen makannya. Gimana kalau ini aja nih? Nah, gimana Bu? Gampang kan? Oh, dititipkan. Kalau kuat mah udah makan lah begitu mah. Tuh kan, Wak, internet isinya nggak cuma joget-joget doang. Kita juga bisa cari resep-resep unik. Hihihi. Ayo kawan-kawan, kita semangatin Ua sambil bikin dance terbaru. Aku percaya Ua bakal buatin sushi alias bonteng gulung yang nikmat. Cara membuatnya gampang kok bolangers. Pertama-tama, timun diiris tipis memanjang dulu ya. Bahan-bahan lainnya seperti cabai dan wortel juga diiris. Irisan timun selanjutnya disusun menjadi kulit sushinya. Sebagai isiannya, tambahkan ketan, ayam suwir, potongan cabai, dan juga wortel. Biar rasanya makin mantap, jangan lupa sambal dan juga mayonesnya bolangers. Udah deh, tinggal digulung dan sushi bonteng pun jadi. Wah, Asyik. Ini baru namanya sushi dengan kearifan lokal. Oh iya, bolangers tahu nggak? Kandungan air dalam timun tinggi banget loh. Bisa sampai 95%. Pas banget buat dimakan setelah panas-panasan di kebun. wah. Enak banget. Enak Ua. Mantap. Meskipun baru pertama nyobain resep dari internet, olahan makanan bikinan Ua aku ini gak bakalan gagal deh. Tuh lihat, semuanya pada doyan kan? Hehehe. Ngenah pisan ieu mah. Bolang teh biasaan teh ka uang teh. Tadi teh tina kotok tina naon nih. Kok kotok? Pokoknya nanti sama Bolang diajarin main sosial media deh. Lamun kadahar anak ieu, kudu di-review lang. Iya bener di-review ya. Fikri, ambil tripodnya. Kita mau review. Fikri, gara-gara kamu ya jadi labuh. Ampura tuh aja. Ih kamu sih Fikri. Terus kita gimana dong reviewnya kalau kayak gitu? Yang atuh lang tong amek-amekan wae, hayu urang benerkan tripodnya yuk. Yaudah deh, yuk. Kita cari amang-amang tripod dulu yuk. Yuk. Wah, pamit heula nya. Wah, pamit heula. Ayo kita perbaiki dulu biar bisa live lagi. Kasihan sobat-sobat internet bolang. Mereka pasti sudah nggak sabar nunggu update dari kami. Hehehe.
misi memperbaiki tripod dimulai. Kami sudah berkeliling mencari, tapi tukang servisnya belum ketemu nih. Hari ini. Kayaknya kami harus ke desa sebelah deh. Karena harusnya kalau kita tahu udah ketemu dong. Ada salju. Hah? Lah, kan ini Indonesia, mana ada salju? Kita itu lihat. Iya. Wah, ternyata sekarang sudah memasuki musim kapuk mengembang, Bolangers. Pada akhir musim kemarau, biasanya kulit kapuk mulai mengering dan pecah secara alami. Lihat tuh, isi kapuknya pada berjatuhan. Maaf, Mang. Kita bantu kumpulin ya, Mang. Waduh, ternyata ada paman yang sibuk memetik buah kapuk di atas pohon. Keren juga nih paman bisa memanjat setinggi itu. Apalagi pohon kapuk ini kan berduri. Ayo kawan, kita bantu paman kumpulkan buah kapuknya. Berbeda dengan memanen buah lainnya, kapuk harus dipanen ketika sudah benar-benar kering. Kalau masih kehijauan, isinya tidak akan mengembang sempurna, Bolangers. Ini udah full banget nih. Paman pasti senang bisa mengumpulkan banyak kapuk hari ini. Nah, mungkin jadi kumpulkan. Amangnya ngalatih dia bisa dimanfaatkan. Iya, dia bisa diolah jadi kadaharan. Iya, Mang. Bolangers, aku pikir cuma ininya doang yang dikumpulin. Ternyata yang mudanya juga bisa diolah tahu. Jadi makanan. Aduh, jadi penasaran nih. Enak gak ya kira-kira? Bolangers, menurut buku pintar yang kubaca, buah kapuk ini tidak beracun. Jadi termasuk aman untuk dikonsumsi. Iya lang, atur nuhunnya atas kebantasan Amang. Wih, makasih Mang. Idih. Ayo teman-teman, kita cari tripod. Lanjut. Pamit dulu ya Mang. Assalamualaikum. Awalnya sih, kami hanya berniat membantu paman panen kapuk. Tapi malah kecipratan rezeki. Kapuk muda hadiah dari paman akan kami olah menjadi hidangan berkuah, yaitu sayur bening. Cocok dinikmati selepas bermain air tadi, Bolangers. Masukkan bumbunya. Jagung, labu, dan kapuk mudanya masuk duluan ya. Karena butuh waktu lama hingga teksturnya empuk. Lanjut, masukkan bayam dan kacang panjangnya. Gak perlu lama-lama karena matangnya cepat, Bolangers. Jalan iya sabari live alusin. Tapi kan tripod kita lagi rusak. Padahal ini kalau live mah mantep, pasti yang nonton banyak. Ya sudahlah, yang penting sekarang fokus isi perut dulu. Kalau sudah kenyang, kita bisa melanjutkan misi kita, kawan. Enak banget ini. Rasanya itu gurih ya. Oh iya, Bolangers, tahu nggak? Bagian biji kapuk muda ternyata lebih bergizi loh jika dibandingkan dengan daging buahnya.
Bijinya mengandung protein nabati yang cocok untuk asupan energi di saat darurat. Teman-teman, udah habis belum makanannya? Bisa sadik deli. Habisin dulu makanannya. Terus nanti kita lanjut berpetualang ya. Nyari tripod. Ayo habisin dulu. Ayo teman, isi tenaganya sampai penuh. Perjalanan kita masih panjang nih. Hehehe. Boleh dimakan beneran? Boleh dong. Benar? Ya. Bolangers, kami sudah sampai di desa Bojong Kembar. Tapi masih belum menemukan solusi untuk tripod yang rusak nih. Ini mah kita masuk ke TikTok ya? Serius? Wah, banyak sekali yang sedang live di sini. Gak heran deh kalau kampung ini sampai dinamakan Kampung Tok Tok. Hehehe. Warga di kampung ini terinspirasi dari idolaku, Mang Setbor. Semoga kami bisa ketemu ya, Bolangers. Sabur, aku ngapain sama dia? Ayo samperin. Aduh. Kak Sabur. Kenapa ini? Kenapa? Mau ikutan lipe dong. Hayang miluan lipe. Iya. Aduh, ieu teh kan urang teh keur loba ieu teh nya, loba taweran, loba gipannya. Jadi urang teh cuma loba kabita ayeuna mah. Soalna ieu lapar, candaang, lapar. Kak Sabur lapar. Oh, lapar. Yaudah, kita buatin yang spesial ya. Beneran mau Iya, dibikinin? tunggu sini dulu ya. Bener. Iya. Ya udah aku tunggu sini ya. Aku mau lipe dulu nih, soalnya lagi banyak taweran. Iya, Ada. iya. Ya oke ya. Siap. Akhirnya kami bisa ketemu Kak Setbor langsung. Kalau gini sih, kami juga harus buru-buru memperbaiki tripod biar bisa live bareng Kak Setbor. Ayo kawan-kawan, berangkat! Duh, bagaimana ini kawan? Kami sudah pusing mondar-mandir mencari tempat servis tripod, tapi belum juga dapat. Harus cari kemana lagi ya? Aduh, Mana nih anak? Papa. Abah sampai kaget. Aduh. Gimana kalau abah jatuh? Iya, Maaf. Iya. Untung udah kelar, udah beres. Iya, sini, Bah. Aduh, ini anak-anak pada mau kemana sih? Iya, Abah, maaf kita nggak lihat. Ih, tujuannya ini mau kemana nih anak-anak dia? Ini Bah, kita tuh nyari tukang tripod soalnya tripod kita rusak, tapi sampai sekarang nggak ketemu-temu. Oh, itu masalahnya. Oh, kenapa ada bengkel di sana? Biar abah betulin mana yang ininya. Oh, ini. Yuk kita ke bengkel abah aja. Abah ada bengkel di sana. Ayo, beneran, Bah. siap. Bawa. Ayo. Beruntung banget kami. Ternyata Abah adalah seorang pandai besi. Ini dia bengkelnya Abah Utun Bolangers. Nih, Lang. Abah untuk membuat briket itu Abah bakar di sini untuk peleburan aluminiumnya. Ternyata memperbaiki tripod gak segampang yang aku bayangkan, Bolangers. Sebelum bagian tripod dicetak, bahan bakunya harus dipanaskan dulu hingga mencair. Mencair, Bah. Iya, sebentar lagi kita kan udah cair ini dituang. Lihat Bolangers, logamnya bisa sampai meleleh begitu. Soalnya suhu panas tungku ini bisa mencapai lebih dari 1500 derajat Celcius. Nah, ini sudah matang, udah siap kita tuangin ke pasir. Widih, tuangin, Ya. Bah. Tuangin, Bah. Untuk mencetak briketnya, Abah menggunakan pasir yang telah dilubangi sesuai ukuran. Gak perlu menunggu lama sampai briketnya mengeras. Soalnya, besi akan langsung memadat di suhu ruang Bolangers. Nah, setelah penuangan dari sana, kita naikin ke mesin finishing, namanya mesin bubut. Nah, untuk caranya kita jepit. Nah, ini kan dilurusin di sini. Terus,
Mesin bubut ini berfungsi untuk membentuk benda tabung. Pada tahap ini, briket dipahat sesuai dengan ukuran tripod kami. Nah, anak-anak ini sudah kelar, sudah jadi. Mudah-mudahan sesuai dengan ukuran karena apa? Pakai ukuran sigmat ya. Nah, kita coba masukin ke Tripod. apa namanya ini? Tripod. Yang akan diperbaiki. Nah, begini. Masukin. Keren. Coba mana sambungan yang satunya lagi? Coba nih. dipasang ini ke atas. Nah, kan? Tuh. Widih. Bagus kan? Ih, jadi bagus. Keren, Mbak. Makasih, Abah. Sama-sama ya. Abah hanya membantu saja. Bisa lipet doi. Untung saja Abah mau memperbaiki tripod kami secara cuma-cuma. Akhirnya misi kami memperbaiki tripod sudah selesai, Bolangers. Sekarang tinggal mikirin hidangan spesial untuk Kak Setbor. Kernaon, Mang? Iya, karena aku sambe, karena dibikin enyek. Enye. Kalau bolang bensin boleh gak? Boleh? Oh, iya. Tanaman singkongnya sudah tinggi-tinggi nih, Bolangers. Umurnya pasti sudah lebih dari 1 tahun dan siap untuk panen. Ayo, ini pasti besar banget, soalnya keras banget nih. Mencabut singkong ada triknya, Bolangers. Kalau asal ditarik, pasti batangnya bakal patah dan ada umbi yang tertinggal. Caranya, tanah harus digali dulu sampai umbinya terlihat. Setelah itu, baru deh batangnya digoyang-goyangkan. Gede-gede nih, Ayo teman-teman, kita masukin ke keranjang. Yuk. Wah, gede nih. Wis loba ieu lang geus pinu. Iya nih. Wih, mantep. Gede coba euy. Mangga. Di sini semua pada sibuk. Ada yang mengupas singkong, menggiling, mencetak adonan, dan pastinya ada juga yang bertugas menjemur enyeknya. Ayo kawan, kita bagi tugas. Biar praktis, enyek dicetak seperti ini, Bolangers. Bu, cetakannya ada yang lain nggak selain bulat? Aya. Neng bolang, hoyongna nu kumaha? Bolang mau buat yang spesial, Bu. Soalnya Bolang mau ngonten bareng sama Satbor. Pengennya sih yang bulat tapi gede. Oh, mangga wae tiasa. Bisa? Oh, iya. Neng ya. Ih, boleh. Widih, ternyata enyeknya bisa dibuat jadi enyek megalodon. Bikinnya sih susah-susah gampang. Soalnya ketebalannya harus merata, Bolangers. Mau dikemanain sih, Bu? Mau dipoe heula, kan sasajan digoreng kada garing heula. Oh, Proses penjemuran ini bertujuan agar tekstur enyek saat digoreng jadi renyah.
Ibu, itu tuh kalau ngejemur lama nggak sih? Henteu lang sakedap panon poena panas kieu mah. Pokoknya tos garing mau dibantuin ngagoreng. Boleh Ibu. Ibu makasih. Teman-teman, kita dapat makanan buat Adbor. Yuhu! Ayo kawan, kita goreng enyeknya. Biar Mang Setbor gak kelamaan nunggu. Bu Mutia biasa menjual enyek dalam keadaan mentah. Itu sebabnya dapur untuk menggoreng terpisah dari tempat produksi. Mumpung Ibu masak, main-main babet yuk. Ayo. Sambil menunggu, kami mau main kucing-kucingan dengan bola sarung dulu ya. Aku ke bagian jaga pertama nih. Biar seru, bola ini dilemparkan dari atas pohon. Kalau terkena, harus bergantian jaga nih. Yuhu! Fania terkena. Ayo gantian kawan. Barudak kade ulah murting bisi labu. Ya Bu, ada aman. Hati-hati ya mainnya biar nggak jatuh. Ayo, lempar lagi. Wow, Ucan kena. Tinggal Fikri nih yang belum kebagian jaga. Seru sekali Bolangers. Lang dia. Kenapa Bu? Ini tas arasa. Widih mantap Mak. Makasih ya Bu, gede-gede lagi nih. Ayo teman-teman, kita pergi. Van, titip tas ya. Ayo cepat turun. Kita bawa enyek megalodonnya spesial untuk Mang Setbor. Sebelum kembali ke tempat Kak Setbor, kami harus melewati kebun manggis milik Uwa. Shh, sepertinya aku mendengar suara Uwa di kejauhan. Itu Uwa. Bu Ibu. Lepaskan coba. Nih di kebun manggisnya. Tuh, tos baruahan. Di cekotnya. Si Uwa. Wah, lagi apa? Wah, teh nuju lipe. Oh, live. Idi, si Uwa udah bisa nge-live nih. Mau dibawa kemana ini teh? Ini mau ke Setbor. Boleh, Wak, ngiring. Boleh. Ternyata Uwa udah mulai kena racun lipe nih. Sampai pengen ikut ketemu Mang Setbor. Wah, Kak Setbor sudah menunggu hidangan spesial dari kami. Kang Setbor. Ya. Aduh, kenapa ini kenapa? Makanannya. Ayo kok ya tadi lama banget kemana dulu? Ini enyek megalodon. Oh, ini boleh dimakan beneran? Boleh Benar, dong. ya. Enak kan? Enak banget. Ya dong. Bolang gitu Kok loh. bisa bikin sih? Bisa bikin ginian? Iya dong. Dibantuin juga sama temen-temen bolang. Dibantuin? Iya dong. Aduh, hati-hati ya ini bolangnya. Makan enyek sebesar telapak tangan sih udah biasa. Kalau yang segede gini baru luar biasa. Ayo semuanya kita habisin makanannya ya. Soalnya bentar lagi kita akan lipe. Ya, kita joget-joget ya. Iya. Beneran ya? Beneran mau nih? Beneran mau. Ayo, kalau berarti sekarang kita joget. Ya, habisin dulu tapi enyeknya. Ya, habisin makanya dulu. habisin dulu. Ayo. Asik. Kami udah nggak sabar nih mau ngonten bareng Kak Setbor. Harus buru-buru kita habiskan enyeknya. Yuhu!
Bolangers. Akhirnya kami dapat kesempatan buat joget wadidaw langsung sama Kak Sepur. Ini dia keseruan bolang di Kampung Toko. Teman-teman, ini karena ada Tibolang, kita terpesial joget. Karena ada Tibolang, kita lihat kendor. Ini dia kemeriahan ngonten bareng warga Kampung Bojong Kembar. Ternyata kalau bijak memanfaatkannya, media sosial banyak juga ya manfaatnya. Oh, lihat. Warga semakin kompak dan bisa jadi tempat promosi. Keseruan konten di Kampung Bojong Kembar menjadi penutup petualanganku hari ini, Bolangers. Wadidaw! Aku si Bolang dari Desa Cijengkol, Kecamatan Caringin, Sukabumi, pamit dulu. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.